Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah mendengar kalau seandainya di usia 30-an itu lebih sulit menurunkan berat badan. Bagaimana pendapat teman-teman tentang hal ini? Silakan tulis di komentar. Nah, teman-teman, saat kita memasuki usia 30-an ya, tubuh itu akan mulai kehilangan massa dan fungsi dari otot. Ini hal yang wajar dan terjadi secara alami ya, semakin bertambahnya usia, nanti 32, 33 sampai 30-an ke atas ya. Itu akan terus terjadi, ini penuaannya secara alami akan terjadi dan pasti akan teman-teman alami. Kemudian semakin bertambahnya usia ya di 30-an, 30 tahunan. Ini metabolisme teman-teman juga akan lebih melambat. Sehingga teman-teman akan lebih kesulitan untuk membakar kalori di dalam tubuh teman-teman. Jadi saat usia 20 tahunan dengan 30 tahunan ya, tubuh akan lebih sulit membakar kalori setelah usianya menginjak 30 tahunan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 tip atau trik gitu untuk menurunkan berat badan di usia 30 tahunan agar berat badannya tetap ideal. Nah, tadi penjelasan tentang secara teori, tetapi pada kenyataannya, faktanya di lapangan ya, saat usia 30 tahunan sulit menurunkan berat badan itu memang karena teman-teman terlalu sibuk. Jadi misalkan jadwalnya padat ya, mengurus masalah pekerjaan ya, karena hal lain misalkan ya, ataupun jalan-jalan, ataupun berbelanja, ataupun sibuk mengurus rumah. Yang wanita misalkan mengurus rumah tangga juga ya, mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak. Nah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk olahraga, memperhatikan asupan makannya, pola makannya jadi tidak teratur. Nah, inilah yang sering terjadi di lapangan ya, bukan hanya karena tadi metabolisme melambat, massa otot berkurang, fungsinya juga ya, tapi di lapangan yang paling sering memang pola hidup teman-teman sendiri yang belum benar. Karena teman-teman terlalu sibuk sehingga aktivitas-aktivitas yang sehat lupa untuk dilakukan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang hal ini? Silakan tulis di komentar. Selain itu, misalkan teman-teman hobi ataupun suka duduk, suka berbaring ya, istilahnya rebahan gitu. Ini memang akan membuat tubuh kurang lentur ataupun kurang fleksibel ya. Sehingga karena teman-teman terlalu nyaman dengan posisi ini, dengan hal ini akan membuat teman-teman malas untuk berolahraga, malas untuk beraktivitas ya, karena terlalu nyaman dengan posisi duduk ataupun rebahan ini. Kalau teman-teman malas berolahraga ya, tubuh akan kurang bugar ya, kemudian juga menurunkan berat badan pasti akan lebih susah lagi. Walaupun menurunkan berat badan di usia 30 tahunan itu tidak semudah saat remaja, saat usia teman-teman 20 tahunan ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir, langsung saja nyobain 5 tip ataupun trik untuk menurunkan berat badan di usia 30 tahunan. Yang pertama adalah jangan sampai memilih metode diet yang salah. Nah, jadi teman-teman saat usia 30 tahunan jangan sembarangan memilih metode diet, apalagi sampai metode dietnya itu salah. Karena di usia 30 tahunan tubuh lebih sulit beradaptasi dengan perubahan pola makan yang teman-teman lakukan. Misalkan dietnya hanya kata orang ya, coba kamu jangan makan ini, coba kamu kurangi nasinya, coba kamu ini seperti ini ya. Kalau hanya kata orang itu akan lebih sulit karena belum tentu benar. Dan yang kedua, jangan sampai teman-teman gonta-ganti metode diet dalam waktu singkat. Misalkan seminggu mencobai diet A, tiba-tiba nggak berhasil, ganti lagi ke diet B, nggak berhasil, ganti lagi ke diet C, nggak berhasil ya. Nah, ini tubuh lebih sulit untuk beradaptasi ya, karena ganti-ganti. Nanti takutnya setelah teman-teman gonta-ganti, nafsu makan malah berlebihan, nafsu makan malah meningkat,
malah nanti berat badannya melebihi berat badan sebelum diet. Nah, kacau ya, misalkan teman-teman beratnya 70, setelah nggak diet malah jadi 80, kan malah nambahnya banyak sekali. Jadi jangan sembarangan memilih metode diet. Kemudian kalau teman-teman salah juga dalam memilih metode diet ya, metabolisme jadi kacau, nanti menurunkan berat badan akan lebih sulit lagi. Nah, jadi pilihlah metode diet yang menurut teman-teman paling enak dilakukan, paling enjoy dilakukan. Gimana metode dietnya? Silakan saja cari di channel ini, banyak sekali ya. Yang kedua, mencari dukungan dari sahabat ataupun keluarga. Nah, orang cenderung saat usia 30 tahunan ini lebih memiliki gaya hidup yang kurang sehat ya, hobi makan, hobi jalan-jalan, apalagi kalau memang saat kumpul-kumpul ya, itu akan terbawa arus. Lama-lama kalau metode ini teman-teman lakukan terus ataupun kebiasaan ini dilakukan terus, ya bukan tidak mungkin berat badannya akan semakin naik. Nah, jadi di sini perlu dukungan sahabat ataupun keluarga. Misalkan gini, teman-teman punya teman dekat ya, ataupun keluarga yang dekat yang berat badannya berlebih. Nah, coba ajak sama-sama untuk diet menurunkan berat badan. Kalau seandainya itu melakukan diet bersama-sama, saling sharing, saling support, kemudian juga lebih menyenangkan karena rame-rame jatuhnya ya. Ataupun misalkan teman-teman dalam satu rumah menurunkan berat badannya rame-rame, itu akan lebih enak saling mengingatkan saat makannya kurang sehat, saat makannya berlebihan. Nah, jadi coba ajak orang di sekeliling Anda untuk ikut menurunkan berat badan yang berlebihan. Yang ketiga, mengelola stres. Nah, jadi teman-teman jangan sampai teman-teman stres. Walaupun memang di usia 30 tahunan ini rentan sekali untuk mengalami stres. Nah, kalau teman-teman stres ya, hormon-hormon di dalam tubuh kacau, apalagi sampai nanti bisa kurang tidur ya. Nah, ini akan meningkatkan nafsu makan. Kemudian juga akan lebih sering ngemil dan lebih gampang lagi berat badan untuk naik. Nah, jadi teman-teman jika mengalami masalah, itu coba lakukan olahraga ataupun kegiatan yang menyenangkan, nonton TV, meditasi, yoga, ataupun belanja ya kalau memang ada uang gitu ya. Tapi belanjanya bukan belanja makanan ya. Nah, ini teman-teman lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, ataupun pergi memancing ya, wanita bisa ke salon misalkan ya. Jadi pilihlah kegiatan yang bisa membuat rileks. Yang keempat, memprioritaskan gaya hidup yang sehat. Nah, jadi bukan hanya sekedar diet menurunkan berat badan. Teman-teman juga harus merubah gaya ataupun pola hidup menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Karena kalau hanya diet ya tanpa merubah gaya hidup menjadi lebih sehat, ini akan terasa sangat sulit ataupun bisa dikatakan tidak akan bertahan lama. Kalau teman-teman menerapkan pola hidup sehat, saya yakin sekali ya dietnya akan sangat berhasil. Jadi benar-benar nanti hasilnya akan maksimal. Bagaimana cara memprioritaskan gaya hidup sehat? Misalkan teman-teman yang suka begadang tidak begadang lagi ya. Yang suka misalkan sering-sering rebahan ya, lebih banyak aktivitasnya. Kemudian dalam memilih makanan, jangan memilih makanan yang cepat saji ya, makanan yang tidak sehat, makanan berpengawet. Minuman juga seperti itu, memilih minumannya kalau bisa memang minuman yang sehat, jangan minuman yang tinggi kalori. Kemudian juga misalkan yang tadinya sibuk ya, sibuk pekerjaan, kemudian lupa untuk aktivitas, untuk olahraga. Nah, atur jadwal ya supaya bisa olahraga teratur. Jadi teman-teman lakukan kegiatan-kegiatan ini ataupun perubahan gaya hidup sehat ini pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Satu hari tidak mungkin merubah gaya hidup yang tadinya tidak sehat menjadi sehat, itu tidak mungkin. Ya, misalkan teman-teman guyur-guyur ya, pelan-pelan 2-3 minggu ataupun 1 bulan. Yang penting perubahannya bertahap dan pasti. Seperti teman-teman naik tangga kan, pelan naik nyampe juga, seperti itu ya. Yang kelima, belajar untuk menghitung kalori harian. Nah, jadi teman-teman, setiap orang kalorinya itu berbeda kebutuhannya ya, antara wanita, antara pria, apalagi berdasarkan berat badan ya, tingkat aktivitasnya, usianya juga. Nah, jadi belajar untuk menghitung kebutuhan kalori teman-teman. Caranya bagaimana? Silakan cari saja ya di YouTube. Saya juga ada buat kebutuhan kalori ya, kebutuhan kalori harian ataupun cara menghitung kebutuhan kalori. Nah, di situ teman-teman akan tahu
apa saja sih kebutuhan teman-teman selama sehari, misalkan 1.500 kah atau 1.400 kah. Kalau seandainya lebih dari itu ya pasti nanti kelebihan kalorinya akan disimpan oleh tubuh. Tapi kalau pas segitu ataupun kurang dari segitu ya berarti teman-teman minus kalorinya sehingga bisa menurunkan berat badan. Ingat ya teman-teman, di usia 30 tahunan ini metabolisme melambat. Jadi teman-teman tidak bisa lagi untuk memenuhi kebutuhan kalori seperti dulu lagi ya. Kalau zaman dulu masih muda gampang bakar kalorinya. Kalau sekarang usia 30 tahunan metabolisme sudah lambat, akan lebih sulit untuk membakar kalori. Jadi saya ingatkan benar-benar untuk memperhatikan apa yang dimakan, jenis makanannya bagaimana, cara pengolahannya bagaimana, dan berapa kalorinya. Itu harus teman-teman belajar cara menghitungnya ya. Oke teman-teman, semoga terbantu, semoga membantu video ini. Saya doakan yang diet semakin sukses dan juga sehat kita semua ya, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa share dan like video ini, komen video ini menurut teman-teman bagaimana ya, ataupun mau cerita boleh. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.